Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Lilik Hulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita akan mengulas terkait optimalisasi pendapatan daerah untuk pembangunan Banten yang berkelanjutan. Kita tahu pemirsa, pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan PAD berperan krusial sebagai fondasi utama pembiayaan pembangunan infrastruktur, kemudian pendidikan dan juga layanan publik di Banten. Optimalisasi pendapatan ini penting dilakukan untuk pembangunan berkelanjutan yang merata, kemudian mengurangi disparitas, serta memperkuat ekonomi lokal. Lantas sejauh mana optimalisasi pendapatan daerah tersebut dilakukan untuk pembangunan Banten yang berkelanjutan? Di studio sudah hadir sejumlah narasumber, kita sapa terlebih dahulu. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Ibu Encep Sofia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat teh. Dan semangat terus walaupun saat bulan Ramadan ya. Baik. Kemudian juga sudah hadir di tengah-tengah kita mewakili Kepala Bapenda Provinsi Banten, Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapak Iswandi Saptaji. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya Pak? Alhamdulillah sehat. Masih semangat puasanya? Harus semangat. Dan kemudian juga sudah hadir tokoh masyarakat Provinsi Banten tentu saja, Bapak Tony Anwar Mahmud. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar juga baik ya Pak ya? Harus baik. Baik, kemudian juga sudah hadir audiens dari berbagai unsur di tengah masyarakat, mahasiswa ataupun yang lainnya. Boleh tepuk tangan? Terima kasih. Saya mau ke Pak Kabid terlebih dahulu. Pak, di Triwulan 1 ini bagaimana kondisi pendapatan daerah di Provinsi Banten Pak? Oke, terima kasih, ini luar biasa sekali. Pagi-pagi jam berapa? Jam 11 sudah tanya pendapatan ya Bang ya. Memang betul, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, para pemirsa dimanapun berada, memang di awal tahun 2026 ini pendapatan itu memang dihadapi suatu situasi memang pertumbuhan ekonomi yang ya kalau di luar tidak baik-baik saja lah, tapi sebetulnya dengan berbagai upaya yang kita tempuh gitu kan, dengan supporting dari Dewan, dari DPRD, dari Komisi 3, kita tetap semangat. Itu kondisi itu modal yang utama yang kita miliki, kita sebagai aparatur yang mempunyai kewajiban untuk mencari pendapatan, memperoleh pendapatan. Kondisi seperti itu. Kita tahu bahwa di tahun APBD 2026 ini kita punya target APBD di angka sekitar 10,8 triliun gitu, seperti itu. Kondisi untuk Triwulan 1 biasa karena memang awal tahun itu banyak sekali hal-hal yang memang harus kita situasi, karena dalam memperoleh pendapatan itu tidak bisa sesuai dengan kondisi yang apa adanya gitu. Kita juga harus bermain sedikit strategi. Yang pertama yang kita tidak bisa lepas, kita tidak menyalahkan perjalanan alam ini. Saat itu kan Ramadan gitu kan, itu juga harus kita perhatikan juga tuh Ramadan, karena kan keluarga kita, saudara kita kan lebih konsentrasi ya mungkin pakaian, makanan konsumsi seperti itu. Nah, sebenarnya kan untuk keperluan untuk pajak kan itu kan istilahnya tuh kan setelah konsumsi terpenuhi gitu kan. Tetapi walaupun dengan kondisi seperti itu, pendapatan insya Allah masih on the track apa yang sesuai dengan diharapkan, dengan target untuk Triwulan 1 itu ya, jadi Januari, Februari, Maret kita di angka sekitar sampai per hari ini sekitar 15,7% gitu kan dari target. Secara umum kita 22%, 25 maksimal, 25 karena satu tahun dibagi 4 gitu kan. Walaupun kenyataannya itu kalau dari hitung-hitungan sebenarnya di angka 21. Jadi sisa selisih sekitar 5 atau sampai 6 dengan sisa bulan Maret ini gitu. Insya Allah kita bisa tercapai seperti itu untuk Triwulan 1 gitu kan. Baik, Pak, selama ini apa saja sumber utama pendapatan daerah di Provinsi Banten yang mungkin jadi andalan? Oke, kalau di kita itu yang jelas aturan main kita itu adalah Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Itu kitab besarnya diturunkan dengan PP 35 dan Perda 1 2024. Di situ diamanatkan bahwa untuk provinsi itu ada 7 pajak yang menjadi kewenangan provinsi. Pajak kendaraan bermotor, balik nama, pajak air permukaan, pajak bahan bakar, pajak alat berat,
dan MBLB dari kabupaten. Jadi istilahnya itu kabupaten yang mempunyai kewenangan, kita yang dapat optionnya itu 25%. Jadi semuanya ada 7 gitu kan ya. Nah, kalau yang lain kan di kabupaten juga ada kewenangan yang lain juga kan. Kalau di kabupaten kan bedanya seperti tadi kan air permukaan, kalau kabupaten kan air dalam gitu kan. Bedanya itu saja seperti itu. Jadi kita itu ada 7 gitu kan. Nah, dari 7 pajak itu yang potensial di Provinsi Banten itu ya memang hanya ada 3 gitu. Pertama pajak PKB gitu, pajak kendaraan bermotor, balik nama, sama pajak air permukaan. Dari 7 itu yang menjadi andalan kita selama ini. Itu kalau dipresentasikan itu di atas 20%-an lah semuanya itu dari 3 pajak itu. Sebagai sumber pendapatan tadi Sumber ya. pendapatan. Di samping juga dari semua pajak juga kita punya kewenangan retribusi. Retribusi yang paling potensi di kita itu yang memang jadi konsentrasi kami juga adalah memanfaatkan aset kekayaan daerah. Itu yang salah satu yang harus kita tingkatkan kembali gitu kan. Itu mungkin sumber-sumber pendapatan. Di luar itu kan kami tidak punya kewenangan itu. Seperti itu. Baik, saya ke Bu Encok. Bu, sebagaimana yang tertuang dalam Perda Provinsi Banten nomor 6 tahun 2025 itu ditetapkan target pendapatan daerah sebesar 0,08 triliun. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kabid. Menurut Ibu bagaimana target ini bisa terrealisasi nantinya? Terima kasih Teh. Ya, target agar bisa mencapai target, saya kira pasti dinas terkait sudah sangat paham bagaimana strategi dan inovasi, karena harus banyak strategi dan inovasi. Sebenarnya untuk mendapatkan pajak ini jangan dilihat pajak sebagai pajak itu sendiri, tapi sebenarnya terkait dengan yang lain-lain. Misalnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat, ya, peningkatan ekonomi. Tadi juga ketemu perizinan ya. Jadi bagaimana meningkatkan juga pengusaha-pengusaha investor yang ada di Banten, kemudian nanti akan berinfak pada peningkatan pajak. Nah, bulan Ramadan ini saya kira peningkatan yang lain biasanya gitu ya. Kalau bulan Ramadan itu banyak orang pulang kampung yang notabene cukup ada perkembangan ekonomi yang barangkali pengen berbagi pada orang tua atau sanak keluarga. Nah, memungkinkan juga itu peningkatan pembelian mobil. Nah, itu walaupun tidak signifikan, itu juga bisa menguatkan gitu ya. Pembelian mobil, balik nama gitu, itu juga bisa meningkatkan pendapatan. Sedangkan pendapatan-pendapatan yang lain saya kira memang harus ada komunikasi antar UPD yang itu berinfak pada peningkatan ekonominya dan juga peningkatan pajaknya, itu udah pasti. Kayak misalnya di pariwisata ya, keramah tamahan masyarakat Banten, kemudian orang-orang senang datang ke Banten, menginap di Banten, itu sangat mungkin juga terbukanya jasa baik hotel yang baru ataupun hotel-hotel yang lama gitu. Nah, itu akan meningkatkan juga. Jadi memang harus ada inovasi-inovasi yang inovasinya itu tidak, jadi pajak itu tidak terpisah dengan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan juga tidak terpisah dengan UPD-UPD yang lain. Harus ada kolaborasi antar UPD, jadi ininya meningkat, pajaknya juga meningkat, dan secara kumulatif kemudian kesejahteraan masyarakat semakin baik. Baik, tadi disebutkan oleh Pak Kabid bahwa realisasi di triwulan 1 ini baru sekitar 15,17%. Dari target seharusnya 25%-an begitu. Kalau Ibu, menurut Ibu apakah optimis 25% itu akan tercapai mungkin sampai akhir Maret ini di triwulan 1? Ya, kita harus optimis ya, Jadi harus bahu-membahu, karena pajak ini bukan saja kewajiban dinas terkait, tetapi kita semua juga sebenarnya bisa ikut andil gitu.
bisa ikut andil, baik itu mensosialisasikan mereka yang memang harusnya bayar pajak tetapi tertunda misalnya gitu ya, ataukah upaya-upaya lain yang itu bisa memberikan terobosan ada pajak-pajak yang baru. Misalnya kalau kita lihat bagaimana perusahaan yang ada di Banten misalnya, kita mungkin harus mulai dihimbaunya walaupun halus tapi itu harus bertahap ininya ya perubahannya. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Banten ini mobilnya itu platnya itu jangan plat yang lain gitu, karena itu infaknya pada pajak. Kemudian juga kita belum serius memetakan alat berat yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang di Banten, padahal perusahaan multinasional dan lain sebagainya ya yang menggunakan alat-alat berat itu cukup signifikan. Nah, itu juga potensi yang terus digali. Baik. Nah, jadi kolaborasi dengan Dewan saya kira sah saja misalnya ketika kita melakukan pengawasan ke satu PT atau apa, kemudian kita didampingi dengan dinas terkait. Jadi kalau dinas terkait ngetop itu kadang-kadang mungkin banyak administrasi berlapis gitu ya. Tetapi kalau kita sama-sama mendengarkan, aksesnya juga langsung. Kalau kita datang ke perusahaan kan pasti yang menanggapi kita juga pemangku kebijakan, sehingga harus ada kolaborasi antara OPD dan antara OPD terkait dengan Dewan. Banyak pihak yang terlebur di sini begitu ya, bukan hanya dari Bapenda saja. Iya. Saya ke Pak Tony. Pak, mengapa optimalisasi pendapatan daerah ini penting untuk pembangunan berkelanjutan? Kita tahan dulu ya Pak. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini tetap di Forum Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog terkait optimalisasi pendapatan daerah. Saya mau ke Pak Tony kembali. Pak, mengapa optimalisasi pendapatan daerah ini penting dilakukan untuk pembangunan berkelanjutan? Jadi yang namanya fiskal di pemerintahan daerah ini sangat penting. Kalau mencuplik sebuah teori desentralisasi fiskal itu, bagaimana jika sebuah daerah memiliki fiskal yang kuat, maka dia akan menjadi daerah yang mandiri dan dia akan punya kebebasan dalam membangun daerahnya, punya skala prioritas sendiri. Nah, sehingga sampai hari ini Banten belum menjadi daerah yang mandiri secara fiskal. Artinya masih nunggu ada dana alokasi umum, masih ada menunggu dana alokasi khusus, dan itu seringkali tidak menjadi sebuah hal yang menggembirakan karena pasti ada ketentuan tertentu dalam konteks penggunaan kedua jenis dana tadi, DAU dan DAK tadi. Sementara kalau pendapatan asli daerah, kita bisa menentukan skala prioritas untuk daerah sendiri, tidak ada syarat dan ketentuan. Nah, sehingga optimalisasi ini memang perlu. Kalau tadi Pak Kabid menjelaskan kriteria tentang pendapatan, saya berpikir dari sisi yang lain. Mungkin kekayaan yang dipisahkan dari hasil sewa dan sebagainya mungkin relatif kecil. Tapi mengoptimalkannya itu bagaimana menggunakan aset-aset yang ada di Provinsi Banten itu mempunyai nilai lebih. Dan yang kedua, BUMD, Bu Dr. Job, BUMD ini salah satu alternatif solusi karena pemerintah kan nggak bisa government to business, tapi kalau BUMD business to businessnya bisa. Nah, sehingga bisa mengenjot dividen terhadap pemerintah provinsi. Nah, selama ini kan kita ada 3 ya, ada BGD, ada Jamkrida, dan ada Bank Banten hari ini ya. Nah, dari 2 yang tadi itu kan alangkah lebih asiknya 2 BUMD tadi bisa mengembangkan usaha non APBD, jangan malah bekerja sama dengan APBD. Tapi tadi
bisnis to bisnis mendorong dividen naik sehingga ketujuh sektor tadi juga terbantu dari optimalisasi pendapatannya bisa lebih naik. Karena kalau ditanya Pak Kabid hari ini ya tidak semangat. Pendapatan di Januari Februari kita meyakini bahwa sangat minim, apalagi triwulan satunya bersamaan dengan Lebaran. Puasa. jelang Lebaran. Iya. Jadi kalaupun ada pendapatan tambahan, gaji ke-14, THR dan sebagainya tidak akan dibayarkan pajak atau yang lainnya secara personal, pasti akan menggunakan untuk kepentingan di bulan Syawal ini gitu. Sekali lagi bahwa optimalisasi pendapatan ini sangat penting untuk bisa menjadi daerah yang mandiri secara fiskal sehingga pembangunannya bisa berkelanjutan secara terus-menerus. Untuk apa? Untuk akses pendidikan, akses kesehatan, termasuk infrastruktur. Baik. Gitu, Mbak Lili. Saya ke Bu Encok. Bu, kata Pak Tony seharusnya BUMD jadi salah satu alternatif begitu untuk optimalisasi pendapatan daerah ini. Bagaimana Ibu memandang ini dan mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan BUMD? Ya, saya kira memang itu tugasnya BUMD. Kenapa kita punya BUMD itu, yaitu bagaimana melakukan peningkatan ya pada pendapatan fiskal, di mana di yang lain-lain serius dengan tugas dan fungsinya. BUMD itu memang tugas fungsinya di situ. Memang harus lagi-lagi kreatif dan inovatif, itu bahasa yang tidak bisa dipakai dimanapun gitu. Karena tanpa itu jangan sampai BUMD kita itu ngerasa nyaman, dapat investor, tidak dapat investor, gaji mah tetap, misalnya gitu ya. Kan beda kalau swasta murni itu kalau nggak kerja ya bisa nggak makan kira-kira gitu. Kalau BUMD ini memang ada keuntungannya seperti itu. Dalam posisi yang nyaman, ada keuntungan seperti itu, sebenarnya punya waktu banyak untuk berpikir lebih kreatif. Bagaimana mencari terobosan-terobosan, bagaimana misalnya hilirisasi ya, yang diharapkan mulai dari hilirisasi pertanian dan lain sebagainya. Itu tugasnya BUMD. Jadi BUMD jangan ngerasa nyaman dengan yang ada, tapi harus melakukan terobosan-terobosan yang itu bisa saja kerjasamanya itu dengan daerah yang lain dan lain sebagainya, itu bisa saling support gitu. Baik, saya mau ke Pak Kabid. Pak Kabid, sektor mana yang masih memiliki potensi besar tapi belum tergarap maksimal, Pak, selama ini? Oke, terima kasih. Tadi sebetulnya Bang Tony udah nyampe dan Ibu Encok juga. Jadi kan kalau kita adalah kewajiban pajak dan retribusi provinsi, tadi kan saya sampaikan memang kalau dari jenis pajak itu yang belum masih potensi untuknya adalah pertama alat berat, betul. Karena di daerah industri itu yang menjadi potensi yang harus kita genjot terus. Tapi ada sektor lain yang di luar pajak itu, tadi Bang Tami juga sudah menyinggung juga, optimalisasi aset. Optimalisasi aset, jangan salah dengan berdirinya Banten pada saat itu, aset kita itu meninggal dari Jawa Barat itu cukup banyak. Pemanfaatan situ yang ada di Tangerang itu, yang alhamdulillah beberapa situ sudah secara aspek legal sudah dipenuhi menjadi milik kita. Itu salah satu potensi yang memang bisa kita tingkatkan terus gitu kan. Karena contoh aja situ Cipondoh gitu kan. Itu situ Cipondoh itu untuk kawasan wisata, untuk pabrik-pabrik karena membutuhkan air gitu kan. Terus untuk pemanfaatan untuk parkir gitu kan. Itu satu-satu potensi yang memang harus kita kembangkan, dan konsentrasi kami tidak hanya melulu berkonsentrasi terhadap 7 pajak tadi itu, kita memanfaatkan aset itu memang harus kita tingkatkan. Yang kedua juga, yang selanjutnya yang ketiga ya, tadi yang sampaikan Ibu Job dari DPR, memang salah satunya meningkatkan istilahnya kemandirian BUMD. Betul, dengan BUMD
itu pemanfaatan aset itu maupun usahanya akan lebih fleksibel karena kan itu kan bisnis to bisnis bisa berhadapan. Itu salah satu memang harus kita kembangkan ke depan gitu kan. Karena kalau di beberapa daerah seperti Yogyakarta itu justru yang paling banyak potensi yang dikembangkan itu pemanfaatan asetnya. Jadi satu gedung ada 18 miliar ya. Dari yang kalau jumlah kendaraan di DIY itu seluruh Indonesia mana ada kendaraan nggak ada, dari Aceh sampai Papua ada semua, dan plat mobil penontonnya tuh masing-masing itu kan. Kalau lihat dari potensi kan PKB kan dia nggak dapat sebetulnya, tapi kok kenapa pembangunan ternyata setelah kami belajar ya dia pemanfaatan asetnya itu yang sangat konsen gitu di sana. Nah, Banten bercermin dari pengalaman Jogja ya kira sudah mulai gitu kan, terutama aset-aset yang ada di sekitar daerah Tenggarang gitu kan. Ada kita di Jatiuwung juga ada bekas pasar, kita mulai dikonsentrasikan untuk kita tata gitu kan, gedung-gedung juga, terus tanah-tanah yang memang potensial yang kita bisa kembangkan. Dan salah satu untuk optimalisasi tadi Bang Tommy sampaikan juga, kita juga bisa bekerja sama dengan pihak swasta gitu kan, B2B BOT, sistem bangun sarana terus pemanfaatan seperti itu. Nah, itu memang harus betul inovasi dan kreativitas dalam rangka optimalisasi itu. Tidak bisa istilahnya itu ya pajak kita segini kita konsentrasi, harus berbagai stakeholders kita kepenuhi. Termasuk juga sebetulnya ada saudara-saudara kami juga di OPD itu kan istilahnya asalnya itu dinas penghasil lah gitu ya, dinas penghasil yang menarik retribusi gitu kan. Nah itu juga kita optimalkan, kita punya lab gitu kan, lab Kesda tuh kan Dinkes, kita juga punya misalnya stadion gitu kan, itu kan dinas PUPR gitu kan. Terus di dinas pertanian kita juga punya lab pakan, pengembangan ternak itu kan. Jadi istilahnya itu sebetulnya Bapenda itu kami itu koordinator gitu kan, bukan secara utuh semua potensi yang kita miliki oleh Provinsi Banten dikelola oleh Bapenda dengan melibatkan dinas. Jadi semua stakeholder, dan yang terpenting juga yang selama ini kami sudah berjalan supporting dari DPR khususnya Komisi 3 luar biasa sekali gitu kan. Kadang-kadang kami juga suka bareng-bareng turun ke lapangan, betul, karena wakil rakyat kan lebih fleksibel gitu kan ya, ini wakil rakyat ya. Karena kan tadi kita di luar dengan ketemu dengan Pak Haji Dede juga seperti itu sudah kita coba gitu kan di tengah-tengah kesibukan seperti itu. Jadi pokoknya kita semua harus terlibat gitu dalam pendapatan, karena memang yang menikmati juga seluruh Bapenda hanya koordinator aja sebetulnya gitu kan, seperti itu. Sudah banyak strategi yang dilakukan begitu artinya ya, Iya. menggali potensi yang kurang maksimal di Iya, daerah. Baik, betul. kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa sesaat lagi tetap di Forum Dialog. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait optimalisasi pendapatan daerah. Saya mau ke Bu Encop kembali. Bu, bagaimana menurut Ibu pendapatan daerah ini diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya? Oh iya, memang pendapatan dari pajak itu peruntukannya memang untuk melakukan pelayanan secara maksimal pada masyarakat. Ya, misalnya alhamdulillah di Pak Gubernur Banten itu punya program Bang Andra itu ya, Jalan Bangun Desa Sejahtera. Itu bisa terwujud itu seandainya kitanya siap ini. Jadi masyarakat berpartisipasi, bukan berpartisipasi, kewajibannya. Kewajiban sebagai warga negara yang bukan untuk kewajiban saja dirinya membayar pajak, tetapi dia juga sebenarnya menjadi bagian yang mensejahterakan masyarakat Banten. Mulai pendidikan gratis, kita punya pendidikan gratis yang alhamdulillah sekarang udah merambah tidak saja untuk negeri tapi swasta. Bagaimana hal itu bisa terlaksana? Ya harus ada tanggung jawab dari kita semua melakukan pembayaran pajak.
karena infaknya adalah untuk melayani kita sendiri gitu. Sekolah gratis, jalan desa sejahtera, dan program-program lain di pemerintahan. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa pajak itu kayak lagi bayar kredit gitu ya. Kalau pajak ini maknanya itu dalam banget gitu. Jadi berkahnya itu, jadi dia punya kewajiban dan berkahnya akan kembali pada dirinya. Ya, kalaupun tidak langsung ya kalaupun mungkin ada yang langsung, mungkin yang tidak langsung ya. Tidak langsung itu yaitu pembangunan sehingga pelayanan pemerintah Banten akan lebih optimal kalau kitanya punya keuangan. Kita ini kan kalau ngobrolin badan anggaran ya Pak ya, itu kan pasti dilihat kita punya uangnya berapa nih, sehingga kita bisa melakukan pelayanan secara maksimal bagaimana. Jadi kalau kita ngomong gimana pelayanan masyarakat tidak maksimal dan lain sebagainya, nah itu sebenarnya kritik terhadap diri sendiri, bagaimana kita bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak. Baik, saya ke Pak Tony. Pak, barangkali apa pesan untuk masyarakat dan juga pelaku usaha terkait kontribusi mereka dalam pembangunan daerah ini? Kira-kira apa? Ya, ini menarik. Artinya gini, kalau bertanya perilaku pelaku usaha di kita kan banyak ya, ada yang sifatnya investor PMA asing ataupun PMDN dalam negeri. Nah, saya sih mengajak kepada PMDN ataupun PMA yang berskala besar itu melibatkan UMKM, sehingga pergerakan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di semua level itu bisa tumbuh, bisa berkembang. Dan misalkan terlihat dengan 5,37 laju pertumbuhan ekonomi Banten di 2025, ya salah satunya ada MBG. Di situ kan menyebar. Nah, lebih keren lagi jika pengusaha-pengusaha tadi bekerja sama melibatkan UMKM, entah dari sektor yang mananya, untuk bahan baku dan lain sebagainya, atau menjadi distributornya dan lain sebagainya, sehingga semua bergerak bersama, otomatis yang namanya pendapatan, pajak, kemampuan membayar pajaknya akan menjadi lebih baik lagi. Baik, saya ke Pak Kabid. Pak, menurut Bapak apa tantangan terbesar saat ini dalam meningkatkan PAD di tengah kondisi ekonomi saat ini, Pak? Tantangan pasti banyak gitu kan, tapi kan tadi lagi-lagi kita harus optimalkan gitu kan. Kalau tantangan yang jelas kita tidak lepas dari kondisi perekonomian daerah itu yang harus kita betul-betul harus kita lakukan. Yang kedua juga tantangan yang mungkin karena kami sosialisasi yang belum gencar gitu kan, kesadaran masyarakat memahami aturan itu. Tadi kan Ibu dari Dewan sudah menyampaikan bahwa pajak itu dari kita untuk kita. Nah, itu meyakinkan itu yang itu kadang-kadang yang harus kita, salah satu tantangan itu yang sebenarnya bukan tantangan seperti itu. Itu kenyataan yang memang harus kita tingkatkan terus. Itu kan data pertumbuhan ekonomi, terus dan jangan lupa juga mudah-mudahan insya Allah ya Bang, dengan kondisi sekarang katanya di luar negeri lagi rame gitu kan, tantangan global, global tidak terlalu berpengaruh ke Banten gitu kan, mudah-mudahan secara nasional gitu kan, walaupun ya mungkin untuk level tertentu ada juga pengaruh gitu kan, karena jangan lupa bahwa Banten adalah daerah industri juga gitu kan, pengiriman ekspor juga ya akan ada berpengaruh juga. Tapi kalau bagi regional Banten, sebetulnya selama perusahaan tersebut bisa menyerap tenaga kerja, masyarakat Banten bisa bekerja gitu kan, tentu punya penghasilan. Nah, kewajiban memenuhi kehidupan sehari-harinya salah satu pajak itu bisa diselesaikan, mudah-mudahan tidak jadi. Jadi tantangan pasti ada gitu kan, tapi yang jelas kita sudah memitigasi dari awal hal-hal saja, apa saja yang memang harus kita hadapi dan harus kita uraikan untuk itu menjadi tantangan menjadi peluang seperti itu gitu kan, seperti itu gitu. Baik, saya ke Bu Encop kembali. Bu, apa bentuk pengawasan dari DPRD agar pengelolaan pendapatan ini tetap transparan dan juga akuntabel? Ya.
Pertama kalau secara formal itu kan kita memastikan ya bahwa pendapatan yang kita dapat itu tidak ada temuan, gitu kan? Itu juga bagian terpenting juga. Kemudian yang kedua itu kita melakukan pengawasan, tentu saja ada diskusi berkala dengan dinas terkait dalam rangka mencari solusi bersama. Kira-kira hambatannya apa, kalau ada hambatan, kekuatannya apa, kalau ada kekuatan, sehingga dari pemetaan hambatan dan kekuatan itu kita bisa bekerja berkolaborasi meningkatkan bagaimana pendapatan PAD itu bisa meningkat. Baik, kita kasih kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Boleh dimulai dari sayap kiri, sebutkan namanya, dari mana, dan pertanyaannya apa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murni dari Raut Timur. Izin bertanya kepada Bapenda, bagaimana memastikan bahwa peningkatan pendapatan daerah sejalan dengan prinsip pembangunan ramah lingkungan? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Berikutnya boleh silahkan sebutkan namanya, dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Azahra dari Raut Timur. Izin mengajukan pertanyaan kepada DPRD. Menurut Ibu, bagaimana seharusnya sinergi yang dilakukan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten atau kota dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal? Terima kasih. Terima kasih kembali. Terakhir silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi. Izin bertanya kepada Bapak tokoh masyarakat. Menurut Bapak, seperti apa visi Banten jika optimalisasi pendapat daerah berjalan maksimal? Terima kasih. Terima kasih kembali, dan pertanyaan tadi akan kita ulas usai jeda berikut ini. Tetap di Forum Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten, optimalisasi pendapatan daerah untuk pembangunan Banten yang berkelanjutan. Tadi sudah ada sejumlah pertanyaan dari audiens, kita langsung serahkan ke para narasumber. Pertanyaan pertama dari Teh Murni, bagaimana memastikan bahwa peningkatan pendapatan daerah sejalan dengan prinsip pembangunan ramah lingkungan? Untuk Pak Kabid, silakan. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya luar biasa sekali gitu kan. Karena di satu sisi kita meningkatkan pendapatan, di satu sisi kita harus ramah lingkungan. Itu dua sisi hal yang kalau dikotomikan itu berhadapan-hadapan sebetulnya. Dan itu memang tantangan kami. Nah, intinya dalam rangka optimalisasi ini, salah satu yang paling harus ramah lingkungan karena sesuai dengan kewajiban pajak kami adalah misalnya pajak MBLB, pajak mineral bukan pajak mineral bukan batu dan logam gitu kan. Itu MBLB itu kan pasti kan ini lingkungan, ya istilahnya dikeruklah bumi gitu kan. Nah, di situ salah satu yang kita di samping kita memperoleh pendapatan dari itu, dari pemanfaatan alam itu, tetapi kita juga harus mengendalikannya gitu kan. Jangan sampai setelah rusak, setelah selesai eksplorasi itu terjadi kerusakan. Nah, salah satunya itu dengan pengendalian dengan izin yang diberikan. Izin itu intinya itu alat kendali gitu kan. Jadi justru kalau tidak ada izin itu tidak bisa dikendalikan. Nah, kami turun itu dalam rangka mengendalikan sehingga terkontrol berapa sih sebenarnya kapasitas alam itu bisa kita manfaatkan, tetapi di satu pihak kita kelangsungan juga harus kita pertahankan. Dan langkah-langkah mendorong kepada pengusaha itu setelah itu selesai eksplorasi itu apa kelanjutan yang harus kita tindak lanjutan, dan itu kesepakatan itu kita kawal terus gitu kan. Jangan sampai di beberapa provinsi lain terjadi lubang-lubang besar, jadi apa gitu kan. Kita tidak terjadi seperti itu. Nah, salah satunya itu menjembatani itu gitu kan. Di satu sisi kita ingin memperoleh pendapatan, di satu sisi juga kelangsungan terhadap lingkungan itu tidak terjadi kerusakan. Itu seperti itu. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Teh Citra untuk Ibu Encop. Menurut Ibu bagaimana seharusnya sinergi yang dilakukan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten atau kota dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal? Hubungan antara provinsi dan kabupaten kota
ini memang hubungan yang harus erat ya, ada koordinasi. Karena kita ini kan negara yang ada koneksinya ya, ada koneksinya. Jadi bukan kabupaten kota itu negara sendiri, provinsi negara sendiri, terus kemudian nasional negara sendiri. Tapi ada koneksitas antara nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, banyak izin-izin itu yang berbasis di kabupaten kota. Kalau sebenarnya kalau kabupaten kota, perizinan itu saya kira kan bukan hanya mencari uang ansih, tetapi lebih luas lagi itu adalah bagian titik mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat gitu. Nah, sehingga kalau kita ini provinsi kan wilayahnya itu kan sebenarnya kabupaten kota itu. Jadi sinergitas antara provinsi dengan kabupaten kota itu memang harus bersinergi gitu. Itu ininya ya, itu secara normatifnya. Dan secara informal saya kira harus ada juga bahwa kedekatan provinsi dengan kabupaten kota itu harus dibuka ruang dialog yang mana kemudian setiap kabupaten kota, tata kotanya dan lain sebagainya itu bisa terpetakan dan bisa dioptimalkan. Jadi tidak bisa dipisahkan provinsi dengan kabupaten kota. Kabupaten kota tetap, walaupun izin itu berada di kabupaten kota, tetap juga ada koordinasinya di saling berkaitan. Ada juga di provinsi. Dan kalau secara umum itu kayak puzzle gitu ya. Setiap kabupaten kota ini melakukan pelayanan pada masyarakat, puzzle yang kumulasinya di provinsi ini bisa memberikan pelayanan maksimal juga gitu. Dan provinsi itu bagian puzzle juga secara nasional. Jadi peningkatan perekonomian, kesadaran pajak di kabupaten kota itu memiliki implikasi di provinsi dan nasional. Dan kalau udah berimplikasi di nasional itu juga kewibawaan Indonesia secara global. Baik, pertanyaan terakhir tadi dari Kang Baihaki untuk Pak Tony. Menurut Bapak seperti apa visi Banten jika optimalisasi pendapatan daerah ini berjalan dengan maksimal? Ya, kalau berjalan dengan maksimal bisa dibayangkan bahwa pendapatan pemerintah berjalan dengan lancar, pembangunan dalam bentuk akses pendidikan, akses kesehatan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan termasuk infrastruktur terbangun, maka investasi juga akan mendekat karena sarana prasarananya mendukung, maka otomatis Banten akan menjadi sebuah wilayah yang mandiri secara fiskal, maka akan terus tumbuh berkembang menjadi masyarakat yang adil sejahtera, tentunya bisa membangun secara berkeadilan sebagaimana visinya Pak Gubernur hari ini. Baik. Begitu Mbak. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di Studio Banten TV. Terima kasih Pak Tony, Pak Kabi, dan juga Bu Encop. Terima kasih juga buat seluruh audiens yang sudah hadir. Dan pemirsa, demikian Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Lilik Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.